Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG PAI tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Endri Saman. Saya adalah mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 42500148874. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah saya, SDN Jembatan Besi 03 pagi. Materi yang akan saya sampaikan adalah ketentuan puasa. Berikut adalah video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Baik, nanti sebelum kita belajar, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau pimpin doanya di depan? Yo, pimpin ya. Siap. Doa. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut jari satu, takut jari dua, takut jari tiga, takut jari empat, takut jari lima, takut bisa muat, tangannya disingkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Paman ya Allah, tambahkanlah ilmuku, kecerdasanku. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih untuk Selim yang sudah memimpin doa. Oke, sebelum kita lanjut ya, Bapak mau cek kehadiran dulu. Siapa kira-kira yang tidak masuk hari ini? Rahasia. Kemana Rahasia? Ada keterangan? Sakit? Iya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Iya. Oke, berarti yang lainnya hadir dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Kita narik napas dulu 3 kali biar pikiran kita rileks ya. Kita siap untuk belajar ya. Tarik napas dalam-dalam, tahan di perut, kemudian hembuskan. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Tarik napas, tahan di perut, hembuskan.
Lagi. Tarik. Biar pikirannya enak. Tahan, hembuskan. Kali lagi, tarik. Tahan, buang. Oke, udah tenang? Relax. Oke, siap belajar? Oke. Kita menyanyikan lagu nasional. Apa judulnya? Garuda Pancasila. Hafal? Hafal lagunya? Oke. Yo, sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pendukungmu. Pancasila dasar negara. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, hafal ya? Oke. Kemudian pembelajaran kita hari ini tentang apa? Puasa. Iya, tentang berpuasa ya. Oke. Sebelumnya Bapak mau tanya, siapa di sini yang pernah melihat atau ikut berpuasa? Iya, oke. Puasa semua ya? Iya, hebat. Terus apa yang paling kalian rasakan saat berpuasa? Hah? Haus? Lapar? Iya. Ini ada hubungannya dengan pembelajaran yang lalu tentang apa? Tentang apa? Akhlak terpuji. Di antaranya 1, Berbakti kepada orang tua. 2, Berbakti kepada guru. 3, Menghormati menghormati orang. lain. Artinya anak yang soleh itu dia selalu melaksanakan perintah agama yang namanya puasa. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. 1, pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. 2, membagankan ketentuan syarat rukun pembatal dengan tepat. 3, menunjukkan hafalan niat dan doa berbuka puasa. Menceritakan puasa Ramadan dalam. Iya, berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran kali ini. Jadi kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian ketentuan puasa setelah belajar ini ya. Membagankan, membuat bagan ketentuan puasa. Kemudian bisa menunjukkan hafalan, niat dan doa berbuka puasa. Kemudian bisa bercerita tentang pengalaman kalian saat melaksanakan puasa Ramadan. Pasti ada dong ya ceritanya kan? Dan ceritanya berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Coba kalian perhatikan video berikut ya. Tentang cerita Ramadan Ubay ya. Belanja yuk di musikstore.com. Ya, perhatikan.
Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Hari ini Ubay mau cerita tentang puasa Ramadan Ubay ya. Biasanya Ubay bangunin Umi untuk makan sahur. Kata Umi, makan sahur itu berkah. Biasanya juga Ubay sahurnya sudah dekat dengan waktu sholat subuh. Sampai sebelum adzan terdengar, Ubay masih boleh makan dan minum. Kata Abi, puasa ini kita kerjakan dan terus saja sampai tenggelam matahari. Semoga Ubay dan teman-teman bisa puasa dulu ya. Kalau sudah dengar adzan, Ubay sudah boleh buka puasa. Bismillah. Alhamdulillah, udah. Ubay baca doa buka puasa dulu ya teman-teman. La hawallahu wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan semoga pahala tetap didapat insyaallah. Ubay disemangati Umi dan Abi untuk lebih banyak lagi baca Al-Quran. Ya Allah, mudah-mudahan Ubay tahun ini bisa khotam baca Al-Quran. Teman-teman Ubay juga ya Allah. Dibilang Ubay juga harus berusaha bersikap baik selama puasa. Biar puasa kita tidak untuk kurang nilai pahalanya. Contohnya, tidak mengejek teman, tidak bohong, dan tidak membuat orang lain sedih. Kadang-kadang, Ubay lupa kalau lagi puasa. Soalnya, Umi masak makanan yang enak-enak sih. Oke. Dari cuplikan video ini, ada masalah apa di sini? Ubay jadi pingin. Hah? Nih, Bapak stop. Ini ada masalah apa di sini? Ini dilema anak yang sedang melaksanakan puasa. Apa masalahnya? Ada makanan di depan, godaan lagi puasa. Andai kata ini Ubay lupa kalau lagi puasa ngelihat makanan enak tahu-tahu dimakan. Ayo, puasanya batal atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Iya, pintar, karena lupa. Ya, kalau tidak sengaja boleh dilanjutkan, kecuali sengaja maka batal puasanya. Ada yang berpengalaman menjalankan puasa seperti Ubay ini? Depan makanan ngiler ya. Iya. Lihat apa itu? Kayak korma, ya kan? Item-itemnya sama. Ya, ini dilema orang berpuasa, apalagi anak. Berarti kamu ngalamin ya? Iya. Oke, kita lanjut. Ubay lagi puasa. Tapi kalau makan, puasa Ubay bisa batal. Jadi Ubay tahan deh. Menangis, berkumur, menggosok gigi, keluar darah, muntah. Semua ini tidak membatalkan puasa ya.
Oke, nanti ini kita bahas ya. Alhamdulillah, selama bulan puasa. Nanti kita bahas. Oke. Yang penting permasalahan orang berpuasa itu godanya adalah makanan, minuman ya, bawaannya lapar. Oke, kita lanjut. Hari ini kita belajar tentang puasa dengan cara yang menyenangkan dan ceria. Oke. Siapa yang tahu puasa itu artinya apa? Apa arti puasa? Hah? Menahan hawa nafsu. Ini ada di sini. Puasa adalah makan dan minum. Sejak kapan? Dari fajar sampai maghrib. Jadi puasa itu adalah menahan untuk tidak makan dan minum dari fajar sampai maghrib. Kita akan membahas pengertian rukun dan hal-hal yang membatalkan puasa dengan ikon yang ceria ya. Nah, pengertian puasa. Oke, ini ada gambar apa? Mulut. Kemudian mulutnya diapain? Dimakan. Dia apa? Ini apa? Silang. Tandanya apa sih? Tidak boleh. Berarti ikon ini ikon makanan dilar. Artinya simbol yang menunjukkan kita tidak boleh makan dan minum saat puasa. Gambar kedua. Nah, ini menunjukkan waktu. Dimulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam pada setiap hari. 3. Definisi puasa. Puasa berarti tidak makan dan dari pagi sampai sore. Paham? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Nah, rukun puasa. Oke. Ada berapa rukun puasa? 3. Ada berapa? 3. 1. Niat. Niat apa? Berarti niat dibaca kapan? Sebelum puasa, yaitu di saat malam hari untuk keesokannya berpuasa ya. Yang kedua, menahan diri. Kita harus menahan diri dari segala yang dapat. 3. Nah, selama puasa tidak boleh makan dan minum dari fajar sampai maghrib. Oke, kita lanjutkan ya. Ingat ya, rukun puasa. Nah, kemudian hal yang membatalkan puasa apa saja? 1. 2. 3. 4. Marah. Ya, itu membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja selama puasa. Ya, belum waktunya maghrib makan minum batal kalau sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. Kan ada tuh pengen batal biar boleh makan disodok-sodok mulutnya biar nah, itu batal nggak? Batal kalau nggak sengaja nggak batal. 3. Haid dan nifas. Ini bagi perempuan yang sudah balik atau dewasa, keluar darah haid atau nifas. Yang keempat, marah. Nah, marah juga bisa batal. Masa puasa marah-marah? Kayak Selim, marah-marah mulu. Puasa batal. Puasa nggak boleh marah. Sabar ya. Lapar Pak. Ya iya, makanya diajar sabar. Ya. Paham? Oke. Lanjut. Nah, ya tadi ya, hal yang membatalkan puasa. Berbohong, terus berkelahi, terus melakukan hal buruk lainnya. Nah, berbohong bisa batal, berkelahi bisa membatalkan. Melakukan hal buruk bisa membatalkan. Oke. Sekarang tugas kalian adalah aktivitas kelompok. Nah, ini adalah nama-nama kelompoknya ya. Tadi kalian sudah paham kan materinya? Oke, sekarang kita berkolaborasi dengan teman, bekerja sama.
Ini sudah Bapak bagi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo silakan menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Tugas kalian setelah membuat bagan nanti keliling. Ayo silakan keliling ke kelompok yang lain, tulis informasi yang ada di kelompok lain. Ayo dibagi tugasnya biar semuanya aktif. Oke, sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Ayo, kembali ke kelompoknya masing-masing. Ayo, kembali. Kita lanjutkan. Sekarang kita persentasikan apa yang kalian dapat ya dari informasi yang kalian dapat dari kelompok yang lain. Coba dari kelompok 1 maju bawa hasil bagannya sama hasil informasi yang didapat. Ayo kelompok 1 silakan maju. Nih hasil angkat. Ayo ini kelompok 1 bagannya tentang apa? Tentang apa? Puasa. Apa puasa di situ? Ini. Bisa sini ya. Tentang puasa ya. Ya, puasa menurut bahasa, puasa menurut istilah dan tujuan dari puasa. Terus apa yang didapat dari kelompok lain? Dari kelompok 2 apa hasilnya? Tentang apa? Syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Iya. Oke. Tugas kelompok sudah selesai ya. Tadi dari mulai pembuatan bagan, kemudian kamu proyek keliling mencari informasi ke kelompok yang lain. Sekarang kita beralih kepada tugas individu ya. Bapak ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah berdiskusi dengan baik. Oke, tepuk tangannya untuk kita semua. Oke. Sekarang tugas individu ya. Oke, ini pilihan ganda ya. Oke, siapa yang mau maju? Ayo, pilih. Menurut bahasa. Ayo pilih. Ya pilih. Iya benar. Oke. Satu lagi. Soal nomor 2. Menahan diri makan dan minum dimulai sejak terbit fajar waktu subuh hingga pilih. Ya, oke. Selanjutnya soal nomor 3. Ya. Berikut adalah salah satu syarat wajib puasa bagi seorang muslim. Mana syarat wajib puasa bagi seorang muslim? Oke, benar. Soal nomor 4. Salim. Rukun puasa yang paling pertama dan harus dilakukan pada malam hari sebelum subuh adalah apa? Sebelum puasa apa dulu? Dipilih. Iya, oke. Soal nomor 5. 2, 3, ayo. Soal nomor 5. Amalan yang sangat dianjurkan sunnah ya saat berbuka puasa adalah apa? Langsung tidur, makan hingga kenyang, berbuka dengan yang manis-manis, menunda berbuka hingga isya. Iya, oke. Itu lagi, soal nomor 6.
Yo, Ani lupa dan tidak sengaja minum air putih saat siang hari di bulan Ramadan. Sikap Ani yang benar adalah tidak sengaja ya. Segera membatalkan puasa karena sudah batal, berteriak meminta maaf, segera berhenti minum dan melanjutkan puasa, menanyakan kepada teman apakah puasanya batal. Ayo yang mana? Oke, iya. Soal nomor 7. Ya, 7, ayo. Soal nomor 7. Tindakan berikut ini yang termasuk hal yang membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja adalah berolahraga, mencium bau masakan, muntah dengan sengaja, berkumur saat wudhu. Yang termasuk hal yang membatalkan puasa. Iya, oke. Yo, perempuannya. Soal nomor 8. Ayo. Soal nomor 8. Walaupun tidak membatalkan secara hukum, seorang yang berpuasa sebaiknya menjaga lisannya agar tidak mengucapkan apa? Salam, perkataan kotor, doa, pujian. Iya, oke. Soal nomor 9. 9. Ayo, 9. Udah. 9. Doa yang dibaca saat matahari sudah terbenam dan kita akan membatalkan puasa adalah doa tidur, doa sebelum makan, doa berbuka puasa, doa niat puasa. Dibaca setelah terbenam matahari. Maghrib tuh apa? Doa apa kalau lagi puasa maghrib? Ya. Oke. Terakhir soal nomor 10. Ya. Soal nomor 10, jika seorang naik kelas 3 sudah mampu membedakan hal baik dan buruk, tamyiz namanya. Ia sebaiknya tidak perlu puasa karena belum balik, berlatih puasa walaupun setengah hari. Wajib puasa penuh 30 hari, hanya boleh makan saat sahur saja. Ayo, pilih yang mana? Kalau belum balik harus. Iya, oke. Nilainya berapa? 100. Oke, nilainya skornya adalah 100 dari 10 pertanyaan dijawab dengan benar. Berarti kalian sudah menguasai materi tentang ketentuan puasa. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita lanjutkan kepada kesimpulan materi kita ya. Oke, setelah kita belajar, kita masuk kepada kesimpulan ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah puasa adalah ibadah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan seperti makan dan minum mulai dari terbit fajar, waktu subuh sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah. Ketentuan puasa yang penting untuk kita ketahui: 1. Puasa wajib. Yang paling utama adalah puasa apa? Ramadan, yaitu puasa yang wajib dilaksanakan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Kedua, rukun puasa: 1. Niat. 2. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. 3. Hal-hal yang membatalkan puasa: makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid atau nifas bagi perempuan. 4. Hikmah puasa. Puasa sangat bermanfaat antara lain untuk melatih kesabaran, menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, serta menyehatkan tubuh karena memberikan waktu istirahat bagi alat pencernaan. Nah, inilah kesimpulannya ya untuk pembelajaran kita hari ini. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada refleksi ya. Hal baru apa sih yang saya pahami hari ini tentang puasa? Kalian sudah belajar puasa nih tadi. Apa yang baru kalian pahami dari tentang puasa? Ya, ini refleksi untuk kalian nanti
ditulis. Kedua, bagian mana dari ketentuan puasa, syarat atau rukun atau pembatal yang menurut saya paling penting untuk diingat? 3, apakah saya merasa senang belajar dalam kelompok hari ini? Kalau senang, mengapa senang? Ya. 4, rencana apa yang akan saya lakukan di rumah untuk mempersiapkan diri menyambut puasa Ramadan? Ya, nanti kalian tulis, kalian jawab. Oke. Oke, thank you, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan tertib. Sebelum kita istirahat, kita membaca doa setelah belajar. Yuk, sama-sama kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah adzabannar walhamdulillahi rabb. Terima kasih atas semuanya belajarnya dengan baik dan tertib. Ya, Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.